Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Khairia dari program studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Stres Kerja dengan Perilaku Caring Perawat di RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata, Purbalingga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prasanti Adriani, SSIT, Eskep, Nes Mkes, selaku penguji 1, kepada Ibu Tri Sumarni, Eskep, Nes Mkep, selaku penguji 2, dan kepada Nes Indri Heri Susanti, Eskep, Mkep, selaku penguji 3. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang, keperawatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan manusia dan memberikan pelayanan komprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan, yaitu bio, psikososial, dan spiritual. Penelitian ICANN 2012 menunjukkan persentase perawat yang memiliki kualitas pelayanan caring yang buruk terdapat pada negara Irlandia, 11%, dan Yunani, 47%. International Association of Human Caring menjelaskan bahwa keperawatan selalu meliputi 4 konsep, yaitu merawat adalah apa yang perawat lakukan, manusia adalah sasaran dari apa yang perawat lakukan, kesehatan adalah tujuannya, dan lingkungan adalah tempat di mana perawat merawat. Stres kerja banyak terjadi pada pekerja di sektor kesehatan. Tanggung jawab terhadap manusia pada sektor kesehatan menyebabkan pekerja lebih rentan terhadap stres. Sebuah studi cross-seksional terhadap 775 tenaga profesional di Taiwan tahun 2010 menghasilkan informasi bahwa 64,4% pekerja mengalami kegelisahan, 33,7% pekerja mengalami mimpi buruk, 44,1% mengalami gangguan iritabilitas, 40,8% bekerja mengalami sakit kepala, 35% bekerja insomnia, dan 41,1% bekerja mengalami gangguan gastrointestinal. Boril dalam Charley menyatakan bahwa meskipun seluruh tenaga profesional yang ada di rumah sakit memiliki resiko stres, namun para perawat memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat peran perawat di Indonesia yang ditegaskan pada pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa sesungguhnya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, atau perawatan. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan stres kerja dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Guteng Purbalingga? Lalu tujuan, ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan stres kerja dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Guteng Purbalingga. Lalu untuk tujuan khusus, yang pertama ada mengidentifikasi stres kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Guteng. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perilaku caring perawat ruang dirawat inap Rumah Sakit Guteng. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis hubungan stres kerja dengan perilaku caring perawat ruang dirawat inap Rumah Sakit Guteng. Lalu untuk manfaat, ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu manajemen keperawatan, dan sebagai masukan bagi profesi keperawatan pada lahan penelitian terkait untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan individu. Lalu untuk keaslian penelitian, penelitian ini hasil karya peneliti dan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada 5 penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk bab 2, ada kajian teori. Perilaku caring, yaitu ada definisi caring, konsep caring, karakteristik caring, aspek yang mendasari perawat bersifat care, indikator yang menunjukkan perilaku caring, dan faktor yang mempengaruhi perilaku caring. Untuk definisi caring,
Caring merupakan pengawasan dengan waspada serta suatu perasaan empati kepada orang lain dan perasaan cinta atau menyayangi. Caring merupakan esensi dari keperawatan yang membedakan perawat dengan profesi kesehatan lain. Lalu untuk konsep caring, menurut Watson dalam Kusnanto, caring memiliki 7 asumsi yang menjadi dasar konsep caring, yaitu yang pertama, caring akan berjalan baik bila caring ditujukan dan diterapkan secara interpersonal. Yang kedua, caring terbentuk dari rasa kepuasan pasien selama dirawat dan membantu memenuhi kebutuhan pasien. Yang ketiga, caring yang efektif mampu meningkatkan kesehatan antara individu dan keluarga. Yang keempat, caring merupakan bentuk respon yang diterima oleh seseorang bukan hanya pada saat itu saja, namun dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kelima, caring yang baik dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan mendukung perilaku caring terhadap perkembangan seseorang. Yang keenam, caring merupakan penggabungan dari pengetahuan biofisik dan perilaku manusia dalam meningkatkan kesehatan dan membantu proses penyembuhan pasien. Yang ketujuh, caring merupakan inti dari keperawatan. Lalu karakteristik caring. Karakteristik caring menurut Roger dalam Sudarsono sebagai berikut. Ada be yourself, yaitu sebagai manusia harus jujur, dapat dipercaya, tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua ada clarity, keinginan untuk terbuka dengan orang lain. Yang ketiga ada respect, selalu menghargai orang lain. Yang keempat, smartness, atau perawat tidak boleh tertawa dalam suasana dan masalah yang dihadapi oleh pasien. Yang kelima ada freedom, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengekspresikan perasaannya. Yang keenam ada empati, merasakan dan memikirkan perasaan klien. Yang ketujuh ada evaluation, yaitu dinilai bersama-sama. Lalu untuk aspek yang mendasari perawat bersifat care, yaitu ada aspek kontrak, aspek etika, dan aspek spiritual. Indikator yang menunjukkan perilaku caring. Teori caring Swanson menjelaskan tentang proses caring yang terdiri dari bagaimana perawat mengerti kejadian yang berarti di dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, melakukan terhadap diri sendiri, memberi informasi dan jalan seseorang dalam menjalani transmisi kehidupan, serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidupnya. Dan faktor yang mempengaruhi perilaku caring yaitu ada beban kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan serta pelatihan. Lalu di sini ada stres kerja, yaitu meliputi pengertian, indikator, penyebab, dan dampak. Untuk pengertian sendiri, stres secara teori menjelaskan tentang suatu tuntutan untuk beradaptasi dari seseorang ataupun reaksi seseorang terhadap tuntutan. Lalu untuk indikator stres dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu gejala fisik seperti perubahan dalam metabolisme, bertambahnya detak jantung dan nafas, naiknya tekanan darah, sakit kepala, dan potensi serangan jantung. Penyebab stres kerja di sini yaitu kondisi kerja yang buruk, seperti ruang kerja yang sempit, tidak nyaman, panas, gelap, kotor, pengap, berisik, dan padat. Lalu di sini ada dampak stres kerja. Dari Kasmarani 2012 juga menjelaskan dampak buruk lain yang dapat ditimbulkan apabila perawat mengalami stres adalah terganggunya interaksi sosial, baik itu dengan rekan kerja, dokter, maupun rekan sesama perawat. Pada akhirnya, perawat yang mengalami stres dan burnout memungkinkan perawat tidak dapat menampilkan performa secara efektif dan efisien, sehingga pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat kepada pasien tidak maksimal. Lalu di sini ada kerangka teori, yaitu perawat, stres kerja perawat. Ini ada definisi stres kerja, indikator stres kerja, penyebab stres kerja, dan dampak stres kerja. Dari stres kerja perawat ini mempengaruhi perilaku caring. Sebelum perilaku caring, di atas ada indikator yang mempengaruhi caring. Yang pertama itu adalah
mengetahui atau knowing, yang kedua keberadaan diri, being with, ketiga melakukan tindakan yang tepat, doing for, yang keempat kemampuan, ability, dan yang kelima menjaga kepercayaan, maintaining belief. Lalu muncul perilaku caring. Ada definisi caring, konsep caring, karakteristik caring, aspek yang mendasari perawat berperilaku caring. Dari perilaku caring ini mempengaruhi caring dalam keperawatan, yaitu kehadiran, sentuhan, mendengarkan, dan memahami klien. Lalu di sini ada kerangka konsep, variabel independen atau bebas stres kerja, dan variabel dependen atau terikat perilaku caring. Untuk hipotesis HA, terdapat hubungan antara stres kerja dengan perilaku caring perawat ruang dirawat inap Rumah Sakit Putem, dan HO tidak ada hubungan antara stres kerja dengan perilaku caring perawat ruang dirawat inap Rumah Sakit Putem. Untuk bab 3, metode penelitian. Untuk jenis penelitian, penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di Rumah Sakit Putem, Taruna di Brata Purbalingga. Survei dimulai bulan Oktober 2021 dan penelitian dimulai bulan April 2022. Populasi dan sampel. Untuk populasi perawat 66, sampel perawatnya 66. Untuk pasiennya 193, sampel dihitung dengan rumus Lofin dan ada 65 orang untuk dijadikan sampel. Lalu untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk variabel independen stres kerja dan variabel dependen perilaku caring. Untuk definisi operasional, yang pertama ada karakteristik pasien. Untuk usia, definisi operasional, lamanya hidup responden dari lahir sampai saat dilakukan pengambilan data. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, hasil ukur remaja ordinal akhir 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun. Dan skala ukur menggunakan ordinal. Lalu yang kedua adalah karakteristik perawat, umur, lamanya hidup responden dari lahir sampai saat dilakukan pengambilan data, alat ukurnya kuesioner, hasil ukur remaja 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, skala ukur nominal. Selanjutnya adalah jenis kelamin, definisi operasional, status seks responden sejak lahir dan sesuai dengan KTP, alat ukur kuesioner, hasil ukur laki-laki dan perempuan, skala ukurnya ordinal. Pendidikan, tingkat pendidikan formal yang ditempuh berdasarkan ijazah terakhir, alat ukur kuesioner, hasil ukur D3 keperawatan, dan nurse. Skala ukurnya ordinal. Lama bekerja, waktu responden bekerja sebagai perawat di rumah sakit, alat ukur kuesioner, hasil ukur kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun, skala ukur ordinal. Lalu yang ketiga ada perilaku caring, definisi operasional, perilaku kepedulian yang ditunjukkan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Alat ukurnya kuesioner CBI, hasil ukur tinggi 104 sampai 144, sedang 64 sampai 103, rendah 24 sampai 63. Skala ukur ordinal. Dan yang keempat, stres kerja, definisi operasional merupakan persepsi dari perawat saat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditentukan. Alat ukurnya kuesioner CSS, hasil ukur rendah 30 sampai 60, sedang 61 sampai 90, berat 91 sampai 120, skala ukurnya ordinal. Lalu untuk instrumen penelitian, instrumen pertama tentang stres kerja dan instrumen kedua tentang perilaku caring perawat. Pengukuran stres kerja. Dalam penelitian ini, pengukuran stres kerja menggunakan kuesioner Job Stress Scale atau JSS. Lalu yang kedua, pengukuran perilaku caring. Dalam penelitian ini, pengukuran perilaku caring menggunakan kuesioner Caring Behavior Inventory atau CBI.
Lalu untuk jenis dan teknik pengumpulan data, jenis data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, tahap administrasi, dan tahap pelaksanaan. Lalu untuk pengolahan dan analisis data, pengolahan data melalui editing, scoring, coding, entry data, dan tabulasi. Analisis data univariat dan bivariat. Lalu untuk etika penelitian, yang pertama adalah menghargai hak manusia atau respect human dignity, yang kedua kerahasiaan atau confidentiality, dan yang ketiga adalah keadilan atau justice. Sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.